Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Zahra. Saya dari kelas 11 Farmasi 1. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang obat gangguan sistem syaraf pusat. Nah, sistem syaraf pusat adalah bagian anatomi tubuh yang sangat lunak sehingga secara evolusi pada bagian ini dilindungi oleh tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang. Nah, sistem syaraf pusat ini berfungsi sebagai pusat pengendali utama pada tubuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang 4 kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama adalah menganalisis obat yang berhubungan dengan gangguan sistem syaraf pusat. Yang kedua ada memahami pemakaian obat yang berhubungan dengan gangguan sistem syaraf pusat. Yang ketiga ada mengidentifikasi obat yang berhubungan dengan gangguan pada sistem syaraf pusat. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi tentang penggunaan obat yang berhubungan dengan gangguan sistem syaraf pusat. Obat-obat gangguan sistem syaraf pusat yang akan kita pelajari adalah yang pertama analgetik, antipiretik, yang kedua ada antiemetik, yang ketiga ada antiepilepsi, yang keempat ada psikofarmaka yang terdiri dari antipsikotika dan antidepresan, yang kelima ada neurotropika, yang keenam ada anestetika umum dan lokal, yang ketujuh ada anti-Parkinson, dan yang kedelapan ada hipnotika sedativa. Nah, pada pembahasan sistem syaraf pusat ini akan berhubungan dengan yang namanya yang pertama pusat sakit, yaitu yang berada di bagian cerebrum. Yang kedua ada pusat tidur dan pengendali suhu tubuh yang ada di bagian hipotalamus. Dan yang terakhir kapasitas mental yang berada di bagian cerebral cortex. Nah, secara farmakodinamik, penggolongan obat sistem syaraf pusat ini dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama adalah merangsang atau menstimulasi, yaitu secara langsung atau tidak langsung obat ini akan merangsang aktivitas otak, sumsum tulang belakang, dan syaraf. Nah, yang kedua yaitu menghambat atau mendepresi, yaitu secara langsung atau tidak langsung memblokir proses tertentu pada aktivitas otak, sumsum tulang belakang, dan syaraf. Nah, jadi secara farmakodinamik, golongan obat sistem syaraf pusat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah merangsang atau menstimulasi, yaitu secara langsung atau tidak langsung akan merangsang aktivitas otak, sumsum tulang belakang, dan sistem syaraf. Yang kedua adalah menghambat atau mendepresi, yaitu secara langsung atau tidak langsung akan memblokir proses tertentu pada aktivitas otak, sumsum tulang belakang, dan sistem syaraf. Nah, golongan obat yang pertama yaitu analgetik, antipiretik. Nah, analgetik atau analgesik ini adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri sampai pada nyeri hebat tanpa menghilangkan kesadaran. Nah, hampir semua golongan obat analgetik ini memiliki efek antipiretik, yaitu menurunkan demam dan antiinflamasi. Nah, analgetik sebagai antiinflamasi ini adalah bekerja berdasarkan penghambatan sintesis prostaglandin atau penyebab dari rasa nyeri tersebut. Nah, rasa nyeri ini dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama adalah nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri hebat. Nah, nyeri ringan ini terdiri dari sakit gigi, sakit kepala, dan sakit head. Nah, obat dari golongan ini biasanya adalah obat perifer seperti paracetamol dan acetosal. Nah, yang kedua ada nyeri sedang, diantaranya adalah sakit pinggang, migrain, dan rematik. Nah, golongan obat yang sering digunakan adalah golongan obat AINS atau analgesik antiinflamasi non-steroid. Nah, contohnya adalah ibuprofen, diklofenak. Nah, yang terakhir adalah nyeri hebat. Nah, nyeri hebat ini seperti kejang usus, kolik batu empedu, kolik batu ginjal, dan kanker. Nah, biasanya obat ini adalah golongan analgetik narkotik. Maksudnya itu analgetik sentral atau narkotik gitu. Nah, obat analgetik ini
dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah golongan obat perifer. Nah, analgetik ini tidak mempengaruhi sistem syaraf pusat dan memiliki efek antipiretik, yaitu penurun suhu tubuh. Yang kedua ada analgesik sentral atau narkotik. Nah, ini memiliki daya penghilang rasa nyeri yang hebat. Nah, dalam dosis besar ini bisa menimbulkan rasa nyaman dan euforia, dan penggunaannya hanya bersifat insidental atau berdasarkan kasus saja. Nah, yang selanjutnya adalah penggolongan analgesik perifer. Nah, yang pertama adalah golongan salisilat, contohnya adalah aspirin atau asetosal. Nah, dalam jumlah dosis kecil ini bisa untuk mencegah trombosit koroner dan cerebral. Nah, biasanya ini dosisnya adalah 80 atau 160 mg saja. Yang kedua ada golongan para-aminofenol, contohnya seperti paracetamol. Nah, untuk penggunaan paracetamol dalam jangka waktu yang panjang ini bisa menyebabkan kerusakan pada hati, jadi harus hati-hati. Nah, yang ketiga adalah golongan pirazolon, contohnya adalah fenilbutazon. Nah, fenilbutazon ini memiliki efek antiinflamasi yang lemah. Nah, pirazolon dan diviratnya menyebabkan anemia aplastik dan trombosit openia. Nah, hati-hati juga ini untuk penggunaan dalam jangka waktu yang panjang. Yang terakhir ada golongan antranilat atau yang dikenal dengan asam efenamat. Nah, antiinflamasi yang lemah dibandingkan dengan aspirin. Nah, efek sampingnya bisa menyebabkan iritasi mukosa lambung dan gangguan saluran cerna. Gitu ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah penggolongan analgetik narkotik. Nah, yang pertama adalah, saya bacakan saja ya. Yang pertama adalah alkaloid alam yang terdiri dari morfin dan kodein. Yang kedua adalah derivat semi sintesis, yaitu heroin. Yang ketiga ada derivat sintesis, yaitu metadon dan fentanyl. Yang keempat ada antagonis morfin, yaitu nalorfin, nalkoson, dan pentazoxin. Nah, nalorfin dan nalkosin ini biasanya digunakan sebagai antagonis morfin pada overdosis atau toksisitas pada obat-obat analgetik narkotik. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang obat AINS, yaitu analgetik antiinflamasi non-steroid. Nah, biasanya obat-obat analgetik yang memiliki efek antiinflamasi ini digunakan pada pengobatan rematik dan gout, yaitu penyakit kelebihan asam urat di daerah sendi yang bisa menyebabkan pembengkakan dan rasa nyeri. Nah, contoh obat yang biasa digunakan adalah yang pertama ibuprofen. Nah, merek yang sering digunakan atau merek yang biasa digunakan adalah Desaporis. Nah, ini memiliki antiinflamasi yang lemah dan bersifat analgetik antipiretik. Nah, yang selanjutnya adalah diklofenak. Nah, diklofenak ini memiliki efek antiinflamasi yang sangat kuat. Yang ketiga ada fenilbutazon. Nah, fenilbutazon ini bersifat antiflogistik kuat. Nah, sehingga banyak digunakan sebagai campuran pada jamu. Nah, pada jamu-jamu yang mengklaim bahwa jamu itu bisa menghilangkan rematik yang seperti itu. Nah, hati-hati untuk penggunaan jamu yang bersifat jasplang. Nah, biasanya biasanya jamu-jamu ini kadang dicampur bahan-bahan zat kimia seperti fenilbutazon ini. Nah, kan untuk penggunaan jamu itu dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang sehingga bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel darah. Nah, makanya harus hati-hati ya guys. Yang keempat ada indometasin, yaitu memiliki anti radang yang sangat kuat seperti diklofenak yang digunakan pada encok akut. Jadi biasanya obat-obat ini yang memiliki encok ya seperti lansia atau
Ya, lansia. Yang kelima ada piroksikam. Nah, ini bersifat analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi yang kuat untuk melawan encok. Tapi efek sampingnya adalah pendarahan dalam lambung usus. Nah, jadi obat ini bisa mengiritasi lambung atau usus. Yang keenam adalah COX-2 inhibitor. Contohnya adalah, susah guys nama obatnya guys, selexoksin, etorikosin, Profek. Nanti aku simpen di sini aja ya guys, soalnya susah banget. Namanya tuh susah. Nah, obat ini tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang karena berefek buruk terhadap jantung. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang antiemetik. Ayo, siapa yang tahu di sini antiemetik itu apa? Nah, antiemetik adalah obat-obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan perasaan mual dan muntah. Yang paling penting dalam pengobatannya adalah mencari sebabnya. Nah, muntah itu bisa disebabkan oleh beberapa sebab gitu ya. Yang pertama adalah rangsangan dari angsam lambung ke pusat muntah karena kerusakan mukosa lambung usus. Nah, makanan yang tidak cocok dan penyakit hepatitis dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah rangsangan tidak langsung melalui kemoreseptor trigger zone atau TZZ, yaitu daerah yang dekat dengan pusat muntah, yaitu rangsangan yang biasanya disebabkan oleh obat-obatan seperti tetrasiklin, digoksin, estrogen, morfin, dan lain-lain. Nah, bisa juga disebabkan oleh gangguan keseimbangan dan gangguan metabolisme. Dan yang terakhir adalah rangsangan melalui cerebral cortex dengan melihat, membau, dan merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi kayak mabuk perjalanan gitu loh, tahu nggak? Aku itu juga mabuk perjalanan loh. Jadi kayak nggak setiap sih, kadang gitu ya. Kalau ini, dan yang aku alami ya, Bu, yang aku alami itu adalah ketika kita sedang berkendara terus kayak mainan HP atau baca buku itu bisa meningkatkan kayak rasa asam lambung dan mual gitu loh. Karena itu ada kalau main HP itu ada radiasi. Jadi nggak tahu bikin pusingnya tuh kenapa. Nggak menyenangkan banget. Jadi kalau misalnya kemana-mana itu kayak nggak senang. Antiemetik yang bisa digunakan untuk mabuk perjalanan atau disebut dengan motion sickness, biasanya ini timbul akibat stimulansi berlebihan di labirin yang merangsang pusat muntah melalui CTZ. Nah, contohnya adalah yang tidak biasa naik pesawat. Nah, ini. Nah, yang kedua adalah mabuk kehamilan. Jadi kayak biasanya ibu-ibu yang pertama kali mengalami gejala kehamilan itu akan mual-mual gitu ya. Nah, ini disebut dengan morning sickness. Nah, pada kasus ringan sebaiknya dihindari agar tidak berakibat buruk terhadap janin. Nah, pada kasus berat, golongan antihistamin atau enotrazin terkadang dikombinasikan dengan vitamin B6 dan sebaiknya dalam pengawasan dokter. Yang terakhir adalah mual atau muntah oleh penyakit tertentu. Nah, untuk obat-obat antiemetik nanti aku akan taruh gambarnya gitu ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching guys, bye.